Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan mencoba membahas 3 fitur Excel yang OP banget ya. Kalau kalian sering pakai Excel, ada beberapa fitur praktis yang sering terlewat, padahal bisa bantu banget buat ngerjain tugas lebih cepat dan rapi. Ini 3 fitur Excel yang menurut saya cukup penting dan layak kalian coba ya. Nah, yang pertama di sini ada Flash Fill. Flash Fill ini adalah memerintahkan otomatis ya dari inputan pertama kalian. Jadi di sini saya sudah membuatkan sampel dari tabelnya. Ada nama lengkap, lalu di kolom keduanya nama depan, dan di kolom ketiganya nama belakang nih. Apa sih Flash Fill? Sekarang kita coba langsung praktekkan ya. Nah, ini satu hal penting yang harus diisi dulu di awal ya. Pastikan kalian isi baris pertama sebagai contoh. Nah, tanpa itu fitur ini tidak akan aktif. Nah, jadi di sini saya akan coba tuliskan dulu nama pertamanya yaitu Agus, nama depannya, lalu nama belakangnya Wijaya. Nah, setelah itu di baris kedua dan seterusnya kalian tinggal pencet saja Ctrl+E ya. Nah, maka nama depannya akan otomatis diinputkan oleh Excel ya. Begitupun dengan nama belakang, kalian hanya perlu memencet Ctrl+E ya. Lalu nama belakangnya akan diinputkan lagi otomatis. Nah, itu untuk fitur Flash Fill teman-teman. Jadi di sini juga saya coba tuliskan keterangan perintahnya ya untuk menggunakan Flash Fill ini. Ini adalah fitur pertama ya. Nah, dengan fitur Flash Fill ini kalian bisa memisahkan nama depan dan nama belakang secara otomatis hanya dengan memberi contoh di baris pertama ini ya teman-teman. Yang baris pertamanya itu adalah hal penting karena tanpa baris pertama Excel tidak akan bisa membaca ke arah mana mereka akan melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu untuk fitur Flash Fill teman-teman. Ya baik teman-teman, berikutnya XLOOKUP ya. Jadi fitur Excel OP yang kedua ini adalah XLOOKUP. Ini adalah versi yang lebih fleksibel dari VLOOKUP ya. Kalian bisa mencari data di kolom manapun, ke kanan atau ke kiri, dan kalian bisa menentukan nilai default kalau nantinya data yang dicari tidak ditemukan ya. Mari kita praktekkan langsung. Di sini saya sudah membuatkan contoh tabelnya, ada nama, departemen. Nah, cari namanya nanti kita yang akan cari berdasarkan nama yang kita tuliskan, lalu hasil XLOOKUP-nya yaitu rumus XLOOKUP yang akan kita tulis ya. Di sini ada keterangan juga, jadi cari departemen berdasarkan nama dengan rumus ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita akan mencari nama Dino. Dino ini berada di departemen mana ya? Misalkan seperti itu ya. Kita akan langsung praktekkan. Caranya adalah sama dengan XLOOKUP lalu kurung buka ya. Nah, lookup value-nya kita blok atas nama Dino di kolom C ini ya. Lalu titik koma lookup array-nya kita drag dari kolom A ya, karena ini kolom namanya ya. Lalu titik komanya return array kita drag di kolom departemen, karena kita akan mencari di departemen manakah atas nama yang kita tuliskan gitu ya. Lalu titik koma. Nah, untuk if not found-nya ini kita bisa tuliskan misalkan tidak ditemukan ya. Nah, seperti ini. Artinya jika nanti data yang kita cari, nama yang kita sebutkan di kolom cari nama ini, misalkan kolomnya kosong, berarti dia belum berada di departemen manapun gitu ya. Maka nanti hasilnya akan memunculkan tidak ditemukan. Lalu kurung tutup, setelah itu enter. Nah, ini ya. Maka hasilnya akan muncul langsung bahwa Dino itu berada di departemen IT ya. Seperti yang kita lihat bahwa Dino itu di departemen IT ya. Nah, untuk selanjutnya jika kalian ingin mengkopikan rumusnya, seperti biasa kita kunci rumus yang ada di sini dengan menggunakan F4 atau Fn F4 ya. Nah, maka di saat kita nanti akan kopikan rumusnya ke bawah, nanti tabelnya tidak akan menggeser ya. Misalkan di sini Cindy, Andi, Eka, lalu Bella. Nah, maka rumusnya akan langsung ya, bahwa Cindy berada di departemen marketing, Andi di finance, Eka di logistik, lalu Bella di HR ya. Nah, itu untuk fungsi fitur Excel yang kedua teman-teman.
Nah, di sini setelah yang kedua ini saya punya yang terakhir, yaitu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dynamic array ya. Dynamic array ini di sini seperti unique dan filter. Nah, apa sih unique? Unique ini berguna untuk menampilkan daftar tanpa duplikat secara otomatis. Nanti kita akan praktekkan. Nah, di sini juga keterangannya sudah saya tulis bahwa unique ini list departemen tanpa duplikat. Di sini kita sudah punya kolom departemennya. Lalu yang kedua filter. Filter ini memungkinkan kalian menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu tanpa perlu ya filter manual. Nah, jadi kita langsung praktekkan ya. Nah, di sini filter juga tampilkan hanya karyawan dari HR misalkan. Nah, lalu kita coba langsung praktekkan untuk unique terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita tulis sama dengan lalu fungsinya atau rumusnya unique. Setelah itu kurung buka. Nah, array-nya kita blok yang kolom departemen ya di sini, karena kita akan melihat data di departemen untuk data yang aslinya tanpa duplikat ya, karena di sini kita lihat kan ada HR double ya, ada 2, IT pun ada 2, finance ada 2. Nah, jikalau datanya banyak, kita tidak mungkin kan melihat manual seperti tadi satu persatu. Makanya kita menggunakan fungsi unique ini, teman-teman. Lalu kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, maka sebetulnya di kolom departemen ini ada 4 departemen ya, yaitu finance, HR, IT, marketing. Paham ya, teman-teman? Untuk fungsi unique ini. Nah, lalu yang kedua ada filter ya. Nah, untuk filter ini misalkan kita sama dengan, lalu tuliskan filter kurung buka. Nah, di sini kita blok yang kolom nama sampai kolom departemen di akhir kolom ini ya. Lalu titik koma. Setelah itu kita blok departemennya saja, karena kita di sini ingin mengetahui departemen HR doang misalkan seperti itu ya. Lalu setelah itu kita tulis sama dengan HR. Jangan lupa dicantumkan kutip 2 ya jika kalimat di dalam rumus seperti ini. Lalu kurung tutup, kita enter. Nah, berarti untuk karyawan yang berada di departemen HR ada 2 orang, yaitu Bella dan Cindy. Kita lihat di sini ada Bella dan Cindy. Seperti itu, teman-teman. Kita sekali lagi misalkan kita ingin melihat departemen karyawan yang berada di departemen finance ya misalkan ya. Nah, array-nya kita blok lagi atau drag lagi di kolom nama dan departemen, titik koma, include-nya di departemennya. Lalu sama dengan kita ingin melihat finance, kutip 2 lagi, lalu kurung tutup. Maka akan muncul hasilnya bahwa karyawan yang berada di departemen finance yaitu 2 orang, ada Andi dan Eka ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk fitur Excel OP yang ketiga, teman-teman. Nah, itu tadi 3 fitur Excel yang menurut saya bisa membantu banget dalam pekerjaan sehari-hari ya. Nggak harus fitur rumit, tapi cukup yang praktis dan efisien seperti ini, teman-teman. Kalau kalian tertarik, saya bisa bahas lebih banyak fitur-fitur lainnya di video selanjutnya tentunya. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, file latihan ini sudah saya cantumkan di deskripsi yang ada di video ini ya. Kalian bisa download secara gratis. Jangan lupa supportnya dengan cara like video ini, lalu kalian subscribe channel ini ya jika kalian rasa channel ini berguna gitu ya, atau cocok dengan kebutuhan kalian ya. Lalu sharekan video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, ini adalah caraku, lakukan caramu untuk menjadi dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.